Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-basyiru liman ittaqa wan nadhiru liman 'asa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa. وعلى آله وأهل بيته وأصحابه الذين نالوا بصحبته الفضائل لا تعد ولا تحصى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal qurama masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla wa bimuqaddimah sayyidil akh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Saifur Rahmah, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, sesepuh bini sepuh lan ingkang dipun sepuhaken. Ingkang tuhu kinabekten kula takzimi kula suwuni pangestu para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro, forum pimpinan Kecamatan Kalisari, Bapak Kapolsek dan seluruh anggota yang hadir, Bapak dan Ramil dan para anggota yang saya hormati, konco-konco remaja, rekan-rekan panitia yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, dulur-dulur kula warga Kalisari ingkang kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Ada satu percakapan unik dan menarik dalam Al-Qur'an antara penduduk surga dengan penduduk neraka, di mana percakapan itu digambarkan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian semua masuk dan terjerumus ke dalam neraka Saqar? Ini yang bertanya penduduk surga, yang ditanya penduduk neraka. Hai para penduduk neraka, iki sing takon penduduk swarga, sing ditakoni penduduk neraka. Kan surga itu di atas, neraka itu di bawah. Wahai para penduduk neraka, seono iki penduduk neraka guyang-guyu. Apa yang menyebabkan kalian masuk dan terjerumus serta tersiksa di dalam neraka? Maka para penduduk neraka itu menjawab, kami masuk neraka disiksa sampai nyenyek. Tapi no Quran gak ono nyenyek, kok nang mbok geleki. Itu karena 4 hal. 1, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan salat. Yang kedua,
yang menyebabkan kami disiksa di neraka sampai ledeh. Sorry kalau mungkin bahasa ledeh ini agak sensitif di daerah sini, karena sini dulu tempatnya ledeh-ledehan. Dulu, kalau sekarang kan ya sembunyi-sembunyi. Walam nakun nut'imul miskin, karena kami tidak termasuk dari orang-orang yang suka memberi makan orang-orang miskin, alias kami medit. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami masuk neraka ini gara-gara kami tidak mampu menjaga totot kami. Penduduk neraka ngomong cangkeme kalusen, cocot. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari akhir. Kami tidak yakin bahwa sesudah kematian dari kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang abadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah. 4 hal ini penyebab orang masuk neraka. Secara ringkas karena keterbatasan waktu, saya sampaikan untuk sama-sama kita antisipasi. Yang pertama, penyebab orang masuk neraka itu lam naku minal musallin, kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Bukan berarti dia tidak sholat, bisa jadi sudah sholat tapi sholatnya tidak tepat. Mungkin sholatnya sudah tapi sholatnya orang genah. Maka dalam Al-Quran perintah sholat itu tidak ada yang pakai bahasa amilus sholat, kerjakan sholat, amalkan sholat, tidak ada. Tapi yang ada aqimis sholat, dirikanlah sholat. Aqimus sholat, hafidhu ala sholawat, rekson sholat, jogon sholat. Artinya sebagaimana waktu dulu kemarin saya sampaikan di Banjarsari Kulon sana, sholat itu saking pentingnya. Yang membedakan orang Islam dengan orang kafir itu adalah sholat. Kalau sholat berarti Islam, kalau tidak sholat berarti kafir. Ayo le sing banter le, pak lekmu sing urung sholat ben krungu. Wong Kalisari sing sholat berarti Islam, wong Kalisari sing ora sholat berarti sing ngomong ponakanmu dhewe. Penentu orang masuk surga atau masuk neraka itu adalah salat. Awwalu ma yuhazzabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'malihi wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wa sa'iru a'malihi. Ora ngerti ya wis. Makane aku aras-arasen ngetokno dalil Arab ya perkara ngono iku. Sing diomongi longak-longak di samping aku dhewe ora apal. Yang pertama kali dihisab, diperiksa dan diaudit besok pada hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, sempurna, baik, maka diterima itu sholat, dan amal-amal ibadah yang lain juga diterima, jalurnya ke surga. Kalau tidak sholat, tidak usah diperiksa, bablas. Kok anginnya neraka? Kan pemeriksaan awal itu sholat. Kalau diperiksa pertama sholatnya tidak ada, ini syarat pertama wis gagal. Verifikasi awal sudah gagal, tidak usah diperiksa, jos langsung neraka. Makanya dulur-dulur lek zaman sok do akhirat hisabe kepengin cepet gelis gampang. Ojo sholat dijamin nyenyek langsung neraka. Kalau sholat fardu sudah dikerjakan tapi ada yang bolong-bolong kayak wong di pokoknya ono wong di apa ngarani gak penak wong Amerika nggih, cuma sumbernya no Amerika. Itu ada dispensasi, ada keringanan dari Allah. Allah ndawuhi nang para malaikat tukang periksa amal, wahai para malaikat tukang periksa amal, unduru li abdi, perhatikan itu hambaku yang sedang kamu periksa amalnya. Tuh kelihatannya sholat fardunya ada yang bolong-bolong, ketoknya kayak wong Kalisari kuwi ndelok burek-burek.
Loh kan kalau sholatnya orang genah kan wajahnya burek. Ya kira-kira ya orang ngenyek wong. Hal tatawwa'a, apakah dia ada mempunyai amal-amal sholat sunnah? Kalau ada, maka tutup kekurangan sholat fardunya dengan sholat-sholat yang sunnah. Makanya yuk perbanyak sholat sunnah, di samping pahalanya besar, kanggo njagani nutupi sholat-sholat fardu kula jenengan sing bolong-bolong. Kabeh kepengin mlebu swarga, betul? Man ata'ani dakhalal jannah. Kanjeng Nabi dawuh, sing gelem manut aku mlebu swarga, lek gak manut aku mlebu kurang kompak. Lek manut Kanjeng Nabi mlebu swarga, lek gak manut Kanjeng Nabi mlebu. Kanjeng Nabi seumur hidup tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kanjeng Nabi seumur hidup tidak pernah meninggalkan sholat duha. Wong Kalisari sing rutin tahajud, rutin sholat duhane, berarti manut Kanjeng Nabi besok mlebu swarga. Wong Kalisari sing gak tahu sholat tahajud, gak tahu sholat duha, gak tahu sholat sunnah rawatib, berarti gak manut karo Kanjeng Nabi besok mlebu. Coba Kanjeng Nabi ku nek sholat sehari semalam ndak kurang dari 66 rakaat. Sami nggih kali-kali sari. Waktu zuhurnya saja Rasulullah itu kalau sholat 16 rakaat. Berapa Bu? Kok 16 Pulau Sudono? Habis wudhu Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat namanya syukrul wudhu. Cara gosep ba'diyatal wudhu. Terus masuk ke masjid donga Allahumma ftahli abwaaba rahmatik waftahli abwaaba fadlik. Sholat sunnah 2 rakaat namanya tahiyatal masjid. Pun pinten jumlahnya? Sekawan. Sholat qobliyah zuhurnya Kanjeng Nabi 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat. Jumlahnya pun pinten? 8. Sholat fardu zuhurnya 4 rakaat. Pinten jumlahnya? 12. Ba'diyah zuhurnya 4 rakaat. Jumlahnya pinten? 16. Waktu zuhur saja itu Rasulullah kalau sholat 16 rakaat. Saya tanya, ketua partai apa yang sholat waktu zuhurnya 16 rakaat? Kalau ada detik ini Anwar Zahid menyatakan gabung dan siap all out untuk memenangkan. Halo, hai ngono lo lali. Pokoknya aku halo jenengan, hai aku hai jenengan, halo aku halo hai jenengan. Hai halo, aku halo, hai halo, jenengan, hai halo, hai. Praktekkan. Halo. Hai. Halo, hai, hai, halo, hai. Artinya, tak baleni sik keterangannya titik. Karena sholat ini menduduki penilaian awal, kita upayakan rapor kita besok di akhirat nilai sholatnya harus bagus. Karena kalau nilai sholat di rapor itu bagus, bisa menggeret itu bener ya? Terus kadung, anggapan bener. Bisa menggeret amal-amal yang lain menjadi bagus. Tapi kalau nilai rapor sholat kita itu jelek, maka memerawaskan. Terus kadung, anggapan bener. Amal-amal yang lain katut jelek. Maka sholat harus bermutu dan berkualitas zahiran wa batinan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kualitas zahir dan kualitas batin. Masih banyak saudara-saudara kita kalau sholat itu saenake, sageleme, sakarepe. Lah sholat sak geleme dhewe, sak karepe dhewe, sak enake dhewe, maksudnya gimana? Pakaiannya itu ndak pantes blas. Masa sholat di masjid dilanggar pakai kaos cekak, ngisor gawe celana training pisan. Niku malaikatnya mesti kaget ya. Ada malaikat kok Madura pisan. Ngene wong sholat trainingan kaget. Aduh iki Gusti Allah apa tidak bulu tangkis karo wong iki. Juga sempritan langsung diwasiti karo malaikat. Makanya tolong kalau ada yang sholat di masjid di musola pakai celana training tuh zaman roh tolong dipelorot pisan ya. Apa ndak sah? Selama nutup aurat ya sah-sah saja. Tapi namanya ndak punya etika, ndak punya tata krama, ndak punya adab. Maka tolong perhatikan pakaiannya yang bagus.
Perintah dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, manusia termasuk Kalisari, Banjarsari, pakai perhiasanmu, pakai pakaianmu yang indah, yang bagus. Kalau lagi ke masjid, sholat tuh suruh pakai pakaian yang bagus, perhiasannya dipakai. Makanya ibu-ibu, mbak-mbak, lah tepat untuk masjid masih digawe gelang, kalung, cincin, nggih. Ini perintah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ibu-ibu, umpami jenengan mantun tumbas gelang 14 on. Lah itu sunnahnya dipakai ibadah dulu, dipakai sholat dulu biar barokah. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah menika rizki peparing panjenengan, kula damel ngadep panjenengan, kula damel nyembah panjenengan, kersane barokah. Lek bar ngono lagek digawe nglencer ben aman. Aja diwale tuku gelang trombyong tangane tengen gelange 12, tangane kiwa gelange 12, urung digawe ibadah, urung digawe salat, dipamer-pamerna wong idal idul. Mentang-mentang gelange akeh lembeane dawa. Mosok wong eno Kalisari bokonge tok parengan ngono. Dek mlakune kaya mentok kemagriban kok engkok mobat mabit ngantek nyampluki sepeda motor rubuh kabeh kene bokonge. Copet wong kapok. Pakai ibadah dulu, pakai sholat dulu biar barokah tuh perhiasane. Insya Allah kalau ini dipraktekkan mulai benjing Banjarsari niki langgar masjid musola rawami mesti krimping. Nah wong wedok gelange akeh sholat takbiratul ihram nek ngangkat tangan mesti obah kabeh. Allahu Akbar. Beli baju baru, ibu-ibu, mbak-mbak juga begitu. Beli baju baru itu sunnahnya dipakai sholat dulu, dipakai ibadah dulu, biar barokah. Lek wis amoh lencu lungset, lagek digawe nglencer, digawe lunga. Cuti wale, tuku ngambi anyar, pomar pamerno idal urung digawe ibadah, urung digawe sholat. Hui, mbuh ra nyaut tok. Beli baju baru sunnah dipakai sholat dulu biar berkah. Makanya saya itu kalau pesen tak baleni ibu-ibu, mbak-mbak, rukuh mukena itu harusnya jenengan minimal punya 5. Kainnya yang bagus, harganya yang mahal. Itu yang dipakai menghadap Gusti Allah. Jangan nganti dadi wong Islam ket biyen ya ono yaene rukuh cuma men duwe siji ndil digawe gantian wong 5 sak jero omah. Api ono kaine titron regane murah wis ngelinting tayumen ngendok tinggi ono gambare peta dunia ngepir tingkat 22 ge budal langgar ndut rangkepan roke lekrek mulai polok tembus Bengawan Solo sengklang malaikat kapok madhep Gusti Allah kok ngono pakaiane ora duwe tata krama. Nek pakaian sehari-hari kaya ngene iki gak ono sing elek tu apik kabeh kainnya bagus modis trendy. Orang mikir sing lanang mergawe sampai gegerip bengkong. Kan bener yang kerja keras itu wong lanang lek oleh duit sing tukang entek-enteki duwite wong. Lho ngaku. Ngono ae duit lek kadung mlebu nang gone wong wedok metune. Iso metu wong lanang kudu nggih proposal dhisik. Delok tanda tangane camat. Bu. Kerudung jilbab duwe 97. Mbok ana model anyar sak dituku neh. Bojo nem delok bojo nem. Ketu mek sitok ndil-ndil ngantek rupane kaya ulune garangan sik dinggo. Ireng ora ireng, coklat ora coklat, abang ora abang, pateng peletot ora ana pojokane. Lah ketu ireng iki pojokane kan ngarep mburi to mesine. Lah iku bunder pateng peletot. Dinggo budal nang masjid sore-sore diwasi kok dodohan kaya nyungkit letonge sapi. Kok tega sampean kudung sampai 97 jilbab 96. Baju juga begitu, kalau perempuan itu setahun, ganti ping piro ae. Bojomu delok riyaya wingi nganggo klambi bathuk ijo itu. Kuwi hadiah teko NU. Sampai 7 riyaya ya kuwi sing digawe, ngantek kelek bedah. Ora dijahit dipincuk biting. Dike lembean bitinge udar tar cubles keleke. Gitu aja parfum minta yang mahal, kosmetik harus bermerek, pembalut wanita anti tembus dan bersayap. Bisa tuku wedak, lipstick, lulur, mangir, krim bebersih muka, hand and body lotion, ada foundation, ada blush on. Beli bulu mata palsu yang anti badai.
Pipi dikasih merah kebiru-biruan koyok berarti joto si wong. Akibatnya sih ya mama meling-meling pipinya, papa juga meling-meling gegernya. Mama lemu, papa kuru. Mama keren, papa ora kopen. Mama emang modis, papa jemburis. Mama mulus kayak neon, papanya jebrak kayak mercon. Bacut. Makanya bapak zaman juga jangan mau kalah. Tuh baju yang bagus. Aku tuh nggak percaya kalau zaman kayak gini gak ono uang sing iso tuku klambi apik. Gak percaya aku lek ono uang sing gak iso tuku klambi apik zaman udah kayak gini. Terutama yang dipakai sholat, etika, tata krama. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai baju lengan panjang, Pak. Pakai kopiah, ojo gundulan. Gak duwe adab itu namanya. Sholat no masjid jamaah nggih kaos oblong, ada kaos partai bisa. Ya geger ana tulisane coblos. Gambare paku sak lengen, jongkrokno malaikat temen. Zaman madhep Pak Lurah lho pakaiane apik ambune wangi. Dikeki apa mbek Pak Lurah? Malah kalau ngerokok iya. Ya rokoke ana lemeke amplop isine dhuwit. Ngono e pakaiane bagus ambune wangi. Madhep Gusti Allah kok mambu balsem remason kadang mambu diange sapi. Sarung wong lanang minimal punya 7. Dadi wong Islam di sarung mek situk ndil-ndil. Di salat yo kuwi, ge kelon yo kuwi. Bacut itu namanya. Tolong kaos partai jangan dipakai salat. Gawiyen nimpali teletong karo ngarit ae, Bro. Halo. Ini kualitas zahir, lebih-lebih kualitas batin. Maaf, banyak orang yang zahirnya salat tapi pikiran, hati dan batinnya tidak sholat. Sikapnya sikap sholat, yang dibaca bacaan sholat, yang dilakukan gerakan-gerakan sholat, tapi pikiran, hati dan batinnya sama sekali tidak tersambung kepada Allah. Sikapnya sikap sholat, sikap sempurna, berdiri tegak menghadap kiblat, wajah dingkluk nyawang tempat sujud, baca niat takbiratul ihram medeni uang, tangan diangkat kaku ngececeng. Allahu akbar. Malaikat sampai bingung. Dari malaikat iki wong takbir to dadi kiper iki. Yang dibaca bacaan sholat fasihnya luar biasa. Kabirul alhamdulillah. Gerakannya juga gerakan sholat. Yuk entul-entul jendit-jendit gulik-gulik, entul-entul jendit-jendit gulik-gulik, entul-entul jendit-jendit gulik-gulik. Lho kok entul-entul jendit-jendit toh? Nah mari ngadeg terus ruku Allahu Akbar gaya entul-entul to. Mari ruku itidal sami Allah gaya jendit. Bar itidal terus sujud yo entul-entul neh. Bar sujud tunggu yo jendit, mangkan entul-entul jendit-jendit gulik-gulik, entul-entul jendit-jendit gulik-gulik. Terakhir yo gobek-gobek. Ya salam gobek nengen gobek ngiwok. Yang dibaca bacaan sholat, yang dilakukan gerakan sholat, sikapnya sikap sholat, tapi pikiran, hati dan batinnya sama sekali tidak sholat. Baru baca idah kabir walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila inni wajhatu. Aku kenane coblosan tak amuk. Golek yo wangel sak mono akeh. Allahu akbar nepiye caleg 6 ngekeki dhuwit kabeh. Kadung nampani dhuwite sami Allah liman hamidah mbah tak amuk nglempite bareng ya ngelepol. Betapa sering kula jenengan salat model ngoten niku. Halo. Hai, halo, hai, hai. Gak pada cerdas kok. Pun yang kedua, wes pokoknya nomor 1 salate diperbaiki. Ada yang lebih penting disampaikan, winginane sampun. Yang kedua, penyebab masuk neraka itu walam nakunu ta'imul miskin. Kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang suka memberi makan orang-orang miskin, alias kami medit. Bapak Ibu, wong medit itu ndak iso masuk swarga. Maktubun ala babil jannah, tertulis di pintu surga, anti muharramatun alal bakhil wa ala mani'iz zakah wa ala dayyus. Surga kamu haram dimasuki oleh satu orang yang bakhil, setil, pipil, berkidil, koyok pentil. Kok pentil? Ya
pentil itu lek dileboni angin sak piro ae yo nyut dikompo kaya angin nyut mlebune iya tapi metune lek gak dicubles tong ngobos bocor ora gelem metu. Itu gambare wong medit. Makanya ibu-ibu tolong lek ana tanggane jenengan sugih tapi medit celuken Bu Pentil. Medit, sengit, pelit, pailit, duit ndak tahu metu, pakaian ndak tahu metu, panganan ndak tahu metu, saking emane entute gak oleh metu, dadi silite dilas. Kuatir entute metu. Orang bakhil itu ndak akan bisa masuk surga. Yang kedua wa ala mani'iz zakah. Dan orang yang mencegah zakat artinya tidak mau mengeluarkan zakat. Apa maneh rentenir tambah nemen. Kok guyu kene kene akeh. Ya engko sik tak garape. Sing rumoso rentenir nang mulai dhisik mumpung durung. Nomor 3. Wa 'alad dayyus. Dan surga haram dimasuki oleh dayyus. Mesti lah gak ngerti toh. Enten goblok. Ngapunten, ayo sapa sing rumangsa pinter ngacung. Termasuk sing ngomong dhewe iki ya goblok. Orang itu kalau rumangsa pinter itu menunjukkan kalau dia orang Orang pinter selamanya tidak pernah merasa dirinya pinter. Orang pinter itu selalu merasa goblok. Karena dia merasa goblok maka kepingin nambah belajar ngaji supaya jadi pinter. Makanya tolong lek sampean dilokno wong goblok ojo kadek mangkel, pancen kenyataane goblok tenan. Jangankan kula panjenengan para sahabat ketika didhawuhi Kanjeng Nabi ngeten iki mboten paham kemudian bertanya, "Wa mad dayus ya Rasulullah?" Dayus itu apa dan siapa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, orang yang tidak punya cemburu, orang yang tidak punya kepedulian, keluarganya nakal, berdosa, maksiat, dibiarkan tidak dinasehati, itu dayus. Mohon maaf, ada suami yang membiarkan istrinya melacur, itu suami dayus. Meskipun ahli ibadah, itu suami tidak bisa masuk surga. Ngapunten, ora usah diterus-terusno, ndak akeh sing tersinggung. Ada orang tua yang mempunyai anak laki-laki, penggaweane dibiarkan saja tuh orang tua dayus tidak bisa masuk surga. Maaf, ada orang tua punya anak perempuan yang pakaiannya tidak nutup aurat, dibiarkan saja tuh orang tua dayus tidak bisa masuk surga. Punya anak perempuan senengane gawe rok mini, namanya saja rok mini, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas, gawane mek sakilan, belekan tengah, ana tulisane ISIS collection. Hati-hati Bu, putra-putrine terutama diawasi, terutama dalam hal berpakaian. Tuh banyak orang sekarang, terutama wanita sekarang hanya memburu mode, gaya, trendy. Modis apa ndak boleh? Boleh, tapi modis yang agamis. Trendy apa ndak boleh? Boleh, trendy yang syar'i. Halo. Kan sekarang tuh banyak perempuan kalau pakai pakaian kadang-kadang ngisor rapet dukur mengo, dukur rapet ngisor mengo, ngisor dukur rapet tengah masuk angin. Nek ngono gawe pakaian sing full press body, melepet ngafret sehingga bodinya jelas nampak kelihatan. Ya kalau bodinya bagus kayak biola, atas besar, tengah ceking, bawah besar lagi. Itu kalau diseruiti enak. Enak. Dukur gede, tengah ceking, ngisor gede. Lah anakmu bodine mek mbok nggone pakaian melepet kaya bal gelondong. Tuh perempuan sekarang kan suka aneh-aneh kalau bikin pakaian. Lho nek sang ngono-ngono ku saya seneng-seneng ae, Bu. Ya bro ya. No, karena memang sebaik-baik pakaian perempuan itu bagi laki-laki masih lebih baik kalau dia enggak berpakaian. Hati-hati, orang bakhil ndak bisa masuk surga. Soro uripe donya akhirat. Ning donya ae wong medhit yo ora aman. Lek wong loman
enak uripe donya akhirat. Ibu bapak, dulur-dulur ingkang kula tresnani rahimakumullah. Setiap hari manusia itu didampingi oleh dua malaikat yang dua-duanya ini berdoa. Satu malaikatnya berdoa, Allahumma timunfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Mangkane wong sing loman iku uripe tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Nggak ada ceritanya orang kaya jadi bangkrut, jatuh miskin gara-gara sedekah. Lek tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, sak pirang-pirang. Satunya lagi malaikat berdoa, Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah, orang yang tidak menginfakkan hartanya berikan kerusakan dan kehancuran. Hati-hati Bapak Ibu, niki sing donga malaikat, dongane malaikatku diijabah Allah, dongane malaikatku mandi. Yo nek sing donga prejengane Anwar Zahid, urung karuan mandi. Ki sing donga malaikat. Mulane wong nek medhit gak gelem zakat, gak gelem infak, apa maneh senengane nganakno duit, titeni demi Allah nyonyor donya akhirate. Lah wong Rasulullah menyatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Kalau medit tidak mau sedekah justru malah mendatangkan mbah rapatek nyaut kok. Bala. Ini sudah dibuktikan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau penjenengan ningali berita dan televisi, negeri ini hampir tiada hari tanpa bencana. Yang sering terjadi itu kebakaran. Delok kota-kota besar Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, kota-kota besar hampir tiap hari terjadi kebakaran. Titeni yang kebakaran itu rata-rata adalah tempat usaha, pabrik, toko, mall cilik, pasar, pabrik, pokoknya tempat-tempat usaha. Pertanyaannya, kok sampai kena balak kebakaran? Dizakati pora tiap tahun. Disedekahi pora, diinfaki pora. Ngono. Coba ngomong takok dhewe. Diomongi genah-genah takok dhewe. Dulu penjenengan ndak pernah dengar ada kereta api tabrakan, sepur nyungsep, ndak pernah dengar. Sekarang sering itu kejadian. Persoalannya sama direktur yang punya perusahaan kereta api itu dijakati pora tiap tahun, sedekoi pora, tokno zakate pora. Ayo ngomong takok dhewe. Malaysia Airlines MH370 sampai hari ini belum diketemukan, betul? Dizakati tok gak kuwi, kono sedekah tok gak, ayo takono dhewe. Mumpung ngurung kok. Ya Allah. Allah merintah ngetokne zakat sedekah niku sakjane mboten kathah. Kula takon tolong dijawab, Bapak Ibu. Dunyane sampean iku hasil pekayaane sampean napa peparinge Gusti Allah? Peparinge Gusti Allah napa pekayaane sampean? Peparinge Allah napa pekayaane sampean? Sing rumangsa nek iku pekayaane sampean, ngajung tolong aku golekno pekayaan, tak enteni. 100% itu pemberian Allah, betul? Allah merintah tidak banyak kok, keluarkan sedikit saja, cuma 2,5% tok itu, tok no. Kayak no fakir miskin, orang-orang yang berhak hanya 2,5%. Allah memberi 100%, disuruh mengeluarkan cuma sedikit, 2,5%. Sing 97,5% kanggo sampean. Sing 2,5% tokno, sing 97,5% kanggo sampean. Kurang? Cek kurang. Mangkane duit mbok anak-anakno. Allah nyuruh itu tidak banyak kok. Mek 2,5%, yang 97,5% PPN. Ayo Bu, PPN. Simpen, gawe, pangan,
Maka kalau yang cuma 2,5% saja ini tidak dikeluarkan, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau Allah murka, mesti marah Allah. Allah kalau murka gampang kayak hukuman wong Kalisari. Bumi diperintah Allah, bumi dalam Gusti mulai bumi ini, mulai bumi jadi gempa, entek Kalisari, Kanor aman. Segoro dalam Gusti angop segoro, wah. Angope segoro sing muncul Al Mukarramah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Ilek ndableke Kalisari pancet sing metu rame tsunami tapi Sunomo tambah gede. Angin dalam Gusti wahing, angine wahing. Wahinge angin ku dadi topan, badai, lesos, puting beliung, jari JTV pentil muter. Gunung dalam Gusti ngentut. Nembe winginane Gunung Kelut ngentut. Awune sampai tekan Kalisari. Nggih napa mboten? Kanor diliwati. Iki lek ndableke Kalisari pancet bending gunung-gunung termasuk Gunung Kelut bukan cuma ngentut tapi mencret. Lewes gunung mencret watu sak ndas-ndasmu kemelotakno kene. Tutupno sing tukang nganak-nganakno duit. Loh, iki padahal mek dikongkon ngetokno 2% setengah ae ora ditokno. Apa maneh sing senengane nganakno du. Al-Quran dengan tegas menyatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang suka menumpuk-numpuk kekayaan, tidak pernah sama sekali menginfakkan di jalan Allah, berikan kabar kepada mereka Muhammad akan siksaanku yang luar biasa pedihnya. Na'udzubillah min. Kilang neraka ki lorone pol. Ngelak, luwe, disiksa. Wong mlebu neraka sing wong medhit. Rungono ki para medhit-medhit sedaya. Apa maneh sing tukang nganakno duit iku di samping donyane digawe dadi ula raksasa kawedhi nggaubet awake digerus disetrika gegere wetenge mari ngono nek lapar minta makan dikasih makanan apa inna syajarata zaqqum ta'amul asim dikasih pohon berduri pohon zaqqum diloloh cangkeme watek teko ngisor brodol jeroane entek daginge ajur balunge utuh neh diloloh neh watek teko ngisor brodoli ususe entek daginge remuk balunge utuh neh diloloh neh watek teko ngisor brodoli ususe entek daginge remuk balunge utuh neh terus tanpa henti. Kalau dia haus minta minum dikasih apa? Cairan timah yang mendidih. Kal muhli yaghli fil butun umuk. Mangkane wong Kalisari sing medit-medit apa maneh sing tukang nganakno duit nek pengen roh rasane siksa neraka icipane nang donya sampan pengen buktekno lek ana dinas PU nggarap dalan kae aspal digodhog umub jajal ombenen. Sing tepuk tangane ketoke ndek utang no rentenir ketoke. Salahmu yang mbok utangi ae ngono. Kepepet kok terus. Manusia ini hakikatnya kan tidak punya apa-apa toh. Mbok ora patek nyaut toh.
Sing ora melok bayari ra usah cerewet. Karek ngrungokno kok kakean ngomong. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, lahir ke dunia tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa. Yang boleh nonggone kali sari kene, tahu eneng bayi lahir langsung mondong becak. Manusia yang nggak punya apa-apa, agar hidupnya mulia dan terhormat, oleh Allah diberi modal 3 hal. Kalau mampu memaksimalkan modal 3 hal ini, pasti akan mulia, terhormat dunia akhiratnya. Apa itu modalnya? Terusnya ayat, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Waja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah menjadikan untuk kalian satu pendengaran. Halo, hai, halo. Indah bahasa Al-Quran, tidak disebutkan telinga, tidak disebutkan kuping, tapi pendengaran. Mohon maaf, kuping dengan pendengaran itu beda banget. Kalau kuping itu ya kuping, tapi kalau pendengaran, pendengaran. Banyak orang yang punya kuping tapi tidak punya pendengaran. Kupingnya tidak digunakan mendengarkan peringatan Allah, tidak digunakan mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Ini banyak ibu-ibu yang tidak fokus, tidak konsentrasi. Bukannya mendengar kata-kata saya, malah terpesona memandang wajah saya. Wong kuping kok kaya kerupuk pati dicentelno. Ini namanya punya telinga tapi tidak punya pendengaran. Wal absara, modal yang kedua adalah penglihatan. Sama, yang disebut bukan mata tapi penglihatan. Banyak orang yang punya mata tapi tidak punya penglihatan. Matanya tidak akrab dengan ayat-ayat Allah, matanya tidak digunakan menyaksikan tanda kebesaran Allah untuk direnungi. Wal afidah, yang ketiga diberi modal berupa hati dan perasaan. Maaf, ini yang sekarang sudah hampir hilang dari bangsa ini. Akeh wong, aku ki dirungokno apa ora to? Banyak sudah orang yang tidak punya hati dan tidak punya perasaan. Maaf, namanya anak tuh mesti ngerti kalau yang melahirkan dia adalah ibunya. Ibu melahirkan tuh taruhannya nyawa, ngedene alote kaya ngono. Keringetnya sampai sak jempol-jempolan. Sing dilahirkan bayi itu beratnya rata-rata 3 sampai 4 kilo. Bayi sak mono gedene, mongko lewate. Setelah itu apa selesai tugas ibunda? Anak rewel, ibu yang menggendong, ibu juga yang mengeloni. Anak ngengek pipis, ibu yang menyawii. Anak kehausan, ibu yang mengemii. Anak kelaparan, ibu juga yang mendulang. Lah bahasanya apa? Menyuap. Aku tidak seneng nggih kata-kata suap. Indonesia hancur gara-gara kakean suap. Mulane aku mau nggih kata-kata menyuap. Nah, termasuk rentenir barangnya tunggale, menghancurkan perekonomian. Makanya Islam mengharamkan dan melaknat. Ndak iso mlebu swarga. Tutukno sing renten-renten kuwi. Karena wong mangkel ya wis ben minggat kok kali sarintek karuan naman. Halo. Hai, halo. Udah
Anda tahu anak kalau ibu kayak gitu jasanya, perjuangannya, maka kalau ada anak yang berani sama ibunya, anak yang ngomong kasar apalagi membentak ibunya, itu namanya anak yang tidak punya hati, tidak punya perasaan. Ibu sebagai istri kan ibu mestinya tahu betapa suami kerja keras ngantek gegere bungkuk itu demi cari nafkah untuk sampean, untuk anak-anak, untuk keluarga. Maka kalau ada istri yang nggak mau terima kasih sama suami, nggak tahu terima kasih sama suami, dibelanjani ndak cukupe piro ae kurang tok. Wong lanang kerja ngoyo ora oleh duit tekan omah awake kesel, sing wedok nyambut nang ngarepe lawang, nang raine ngelumpuk, cangkem irung bathuk dadi siji lambene lincip. Gorene duwike ora oleh duit. Enggak iso gak oleh lho. Nah, gak isbarta kae blonjo. Ya wis entek. Wis kegenane kok kaya ora ngerti ae. Iki sono 3 dina iki utang nang ngene toko ngarep iki lho. Saiki sembarang ki ora ana sing murah kabeh regane larang. Nek ora ngandel kowe sing blonjo tak dudono ae tak seret nang ngene pasar iki regane piro totalan kabeh. Ngene iki wong wedok urusane ora mek blonjo tok, engko anak rewel ya wong wedok maruse wong wedok klambi kotor wong wedok sampeyan klibrak-klibruk ngene iki anggite aman dadi wong wedok ana enak tapi ya ngono ora tepak titik wong wedok sing disalahno. Akhirnya sing lanang ngerek urip matane tok plorok nganti brengos sing mrata ling ngisor dhuwur. Maka istri yang seperti itu namanya istri yang tidak punya hati, tidak punya perasaan. Salah satu faktor kenapa wanita banyak yang masuk neraka dan itu disaksikan oleh Rasulullah waktu perjalanan Mi'raj, itu gara-gara suka menyakitkan hati suami. Maka istri meskipun ahli ibadah, haji tiap tahun, umroh seminggu ping 4, nomai Mekah poso bendino sedekah nyahnyo nek zikir ngantek lambene jedir wiridan turut dalan, sujud ngantek bathuke benjut, menyakitkan hati suami. Suami ndak salah, istri yang salah. Suaminya ndak ridho, ndak mau memaafkan. Kedisian wedoe mati terus sing mati sak mik-mike. Suaminya tidak memaafkan, suaminya tidak ridho, maka istri seperti itu jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak bisa. Ojo kok mlebu swarga, mambu swarga itu ora iso. Jere sing lanang bongkoh. Sawenengin tekan omah kok sing wedok mesti diomongi, kowe krungu ngaji mang ora. Swargamu iki nang gone mase. Mase ridho swarga. Mase gak ridho neraka. Ngene aja macem-macem karo mase kon. Gak tak sepuro. Cocok Pak nggih? Aja cocok. Kenapa? Karena dosa-dosa istri berapapun itu yang nanggung adalah suami. Semakin banyak dosa istri maka semakin besar tanggungan suami. Banyak besok di akhirat para suami sudah siap mau masuk ke surga, begitu mau buka pintu surga diseret lagi sama malaikat gara-gara istrinya, urusan dengan istri belum beres. Kenapa? Kadang-kadang satu suami itu suka bohong sama istri. Tekon di mas, lembur, padahal ngeluyur. Kok lagi teko yang ini berkonti wae pasar, padahal golek pasar. Nah, biasanya jam apa terus teko kaya lagi teko berkonti wae. Kondi mampir omahe kanca, padahal gendak rondo. Iki yang ganggu pisan. Maka bapak sebagai suami juga harus ngerti kerjaan istri itu banyak pak, ruwet, sampean simpel, kerja 8-10 jam, habis itu tidur istirahat, selesai. Tapi kalau istri tidak bisa, istri itu sehari semalam 24 jam non-stop kerjanya, mulai terbit matahari pak, sampai terbenam matamu.
Selama matamu belum terbenam tuh mata istrimu ndak bisa terpejam nggih Bu nggih. Wong wedok kuwi isu wis olah. Ayo to Bu dewangi kok. Isu wis olah bar olah terus umbah. Bar kuwi terus korah. Terus ngedusi bocah. Ngresiki mah tilik-tilik wah kadang ngeterno seko lah awake lungkrah bengi lagi nggayer diluk wis udah kayak gitu Pak, istrimu masih mbok suruh meteng. Itu berat, 9 bulan lebih mendah abote ndak karo-karuan. Pengen buktekno jajal nang latihan meteng-metengan. Tekan omah golek bal talekno wetengmu. Maka kalau ada suami yang suka zalim sama istrinya, menyia-nyiakan istrinya, apalagi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu namanya suami yang nggak punya hati, nggak punya perasaan. Wes tak damekno, aja gegeran kok tok omah. Satu-satu. Lho nggih kok. Ya Allah. Terus mesti niki pun jam 4:30 langkung ya. Ndonga apa terus? Kiai ini kesel. Ngaji wis ape nutup maghrib, lah nek jamaahe mangke ngajine ora gelem tidak leren, berarti jamaahnya ndak punya hati dan ndak punya perasaan. Loh iya. Maaf banget. Ono anggota DPR dipilih karo rakyat, dibelani karo rakyat, begitu tadi tidak mewakili aspirasi rakyat, tidak membela kepentingan rakyat, malah badok nguntal nyekek duit rakyat. Itu namanya DPR yang tidak punya hati, tidak punya perasaan. Tidak ngurus aku. Ana wong sugih tanggane mbutuhno bantuan perkara arep digombandani anake bayar ujian, utang duit ae kok dianak-anakno. Itu namanya wong sugih yang ndak punya hati, ndak punya perasaan. Sing keplok utange akeh ketok ya. Loh, ya bener kok. Lah, saiki kalau 3 modal pemberian Allah ini, pendengaran, penglihatan, hati, perasaan tidak digunakan, apa akibatnya? Dalam sebuah ayat, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku penuhi neraka jahanam iku isen-isene kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dhewekne duwe ati tapi ora digawe angen-angen hakikat kehidupan. Untuk apa dia dihidupkan oleh Allah? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan menyaksikan ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, punya kuping, tapi tidak dipakai mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, tidak digunakan mendengarkan kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak buta 2 mata, namun tiada melihat. Wes sing deng-deng-deng ngono. Tak buta 2 mata, namun tiada melihat. Rausa. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Aduh, malah jadi tanda bedes ini. Yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Ngombe dhisik ayo garing bro anggite. Bismillahirrahmanirrahim.
Gara-gara punya mata tapi tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah, dikasih telinga tapi tidak digunakan mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah, nasihat-nasihat kebenaran, punya hati perasaan tapi juga tidak dioptimalkan, maka akibatnya tadi isen-isenin neraka jahanam. Terusannya ayat, ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang, wujude menungso, bentuke menungso ning derajate kewan. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada an'am, daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Jadi isen-isenin neraka jahanam. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia. Gini bang ge, wis nggih sampean rapate apa lho? Karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Kok merono nyutingnya? Loh iya, lebih hina daripada hewan. Makanya aku tak cerita noporong yo. Beberapa waktu lalu saya tuh pulang ngaji, tutup omah sekitar 2:30 guys. Manten sholat terus kula ningali TV. Karep kula pengen delok berita Bu. Bareng kula setel kok pas acara kewan-kewan sing aneh-aneh. Mbok acarane apa ndak penting, pokoknya acarane kewan-kewan. Acara sing kewan-kewan sing aneh-aneh. Lah pas niku Bu, ana kucing, aja mbok udoni lho ya, engko mbok udoni. Mana? Sorry bahasanya ya mana, masuk kucing babarno. Anake niku nai dudu pedet. Lah bar mana ini mboke kucingku mati Bu. Akhirnya bajek kucing sing sek cilik niku kedet-kedet ndak ana sing nyusoni, ndak ana sing ngramut, ngesano. Ya Allah, konangan karo bedes. Diambil sama bedes, dipungut, disusui. Bedes ini tepak duwe anak cilik wayah nyusui, diramut sampai gede. Kula niku mikir, subhanallah, iki ono bedes ae punya pri kebedesan. Lah sekarang tuh sudah banyak manusia yang tidak punya pri kemanusiaan, padahal bedes ae lo punya pri kebedesan. Lah saniki lah kata tuh, ada ibu melahirkan anaknya sendiri, baru saja lahir langsung dijerat pakai tali pusernya sampai mati. Ya Allah, tuh manusia yang tidak punya pri kemanusiaan. Ada ibu yang melahirkan anaknya sendiri, baru lahir procot langsung dicenet, ditekek, didek-dek, cacain dek-dek, wadai tas keresek, tinggalkan di toilet, tinggalkan di tong sampah. Ya Allah, tuh manusia yang tidak punya pri kemanusiaan. Nih sekarang yang lagi marak rame-rame nih, kasus pelecehan seksual kepada anak-anak. Ya Allah, itu manusia-manusia yang tidak punya pri kemanusiaan, padahal ada bedes saja punya pri kebedesan. Lah kok manusianya ndak punya pri kemanusiaan? Maka manusia seperti itu jelas kalah karo ya Allah. Ngalah tah ngalah. Allah. Lebih-lebih maaf banget. Ini kita sudah masuk pada zaman kalau prediksi dari Nabi ini semuanya sudah terbukti. Tunggu tanggal mainnya, zaman ini rusak. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang satu masa di kalangan umatku, akan datang kepada manusia satu zaman di mana kalau ini sudah terbukti dan terjadi, maka itu alamat kehancuran. Ngapunten Bu, sakjane kula wau nyetinge badhe kula jak selawatan, tapi karena waktunya terlalu mepet,
Satu, kerusakan zaman itu kalau syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan itu ada pada kekayaan. Kebanggaan manusia hanya ada pada harta benda, mung mikir donya, membanggakan donya, lupa dengan akhirat. Mbok gak direken no. Hanya bangga dengan dunia, lupa kepada akhirat. Dunya tok sing dipikirno. Padahal berapa banyak orang yang berhasil mengumpulkan dunia, numpuk-numpuk kekayaan, toh dia tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa menikmatinya. Ibu, mbok gak direken no. Wake wong soge tapi gak iso nikmati kesugihane. Jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 1 juta ekor dia bisa saking sugih. Tapi sate sak sujen ora wani mangan, darah tinggi yo. Duitnya akeh, jangankan beli gula 1 kintal, beli gula 1 juta ton dia bisa. Tapi gula sak sendok ora wani ngombe, mergo kencing manis. Arep mangan sing simpel-simpel pecel ora wani wong asam urat. Maka sering saya sampaikan, satuan kekayaan bukan duit, bukan rupiah, bukan dolar, tapi satuan kekayaan adalah hati. Hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya? Bisa beli kursi mahal harganya 2 miliar, tapi bokongi udunen bendino. Apa gunanya bisa beli TV 500 in tapi mripate belek ora waras-waras? Ora ono gaene, Pak. Zaman ndek bojo wayu semok tapi bendino anyang-anyangen terus. Nganggur. Kula niku enggak ada kanca, sek nem. Dia sukses nyambut gaene luar biasa, kerja keras. Sampai punya perusahaan popinten vilane ten pundi-pundi, apartemene kathah dene. Omahe kaya istana, mobile 8. Angger ana model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku. Omahe ku apik. Kula nate diundang ngaji ten griyane niku. Ape munggah ning omahe kan undak-undak. Sandal tak coplok mbancik undak-undakane iso murup kok. Aku njunggul lho sampean. Mekan saking sugih, tapi dia mati muda, belum punya anak. Akhirnya istrinya janda, dia belum bisa menikmati kekayaannya. Uripe nyambut gawe, sukses usahane. Umur 37 mati, bojone rondo. Yang menyedihkan ironinya, dirabi supire dhewe. Aku ndek kesimpulan, ya Allah, mergawe ngoyo iki mek ngenakno supire tok. Sak bojo-bojone malah ditumpaki supire kok. Ya Allah. Makanya tolong, dunia bukan kebanggaan yang sebenarnya. Halo. Lah ibu-ibu itu prinsipnya dididik duit. Siapa sih memang yang nggak seneng sama duit? Wingi lak tak sampekno kabeh wong seneng. Nyambut gawe ndak karuan yang golek, merantau tekan luar Jawa yang golek, tekan luar negeri yang golek. Mula pemilu wingi yang milih caleg sing ngekeki, sing dipilih dudu figur tapi milih caleg ora dadi paling ya kurang nek andum. Rata-rata caleg sing dadi ya caleg sing ngekeki, ngantek milih kepala desa yang milih sing ngekeki. Wong wedok-wedok tepak gondok kuwi warase ya nek dikeki. Kiyaine rene ki yang gelek. Dulur. Yang penting itu dulur, duwe nomor 1. Loh kalau ibu-ibu udah bukan rahasia lagi, ada uang abang disayang, ndak ada uang abang. Balani, ada uang abang disayang, ndak ada uang abang. Ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang. Ada fulus abangku elus, nggak ada fulus cintaku hangus, terbungkus kardus. Ada duit abangku kempit, nggak ada duitku lari terbirit-birit.
Ada dolar, abang tidur di kamar. Nggak ada dolar, abang tidur di latar. Ada duit, abang ku uwe-uwe. Nggak ada duit, abang ku sute. Itu namanya cewek, Mat. Namanya istri, Mat. Wes kata jam 5. Yang kedua, rusaknya zaman itu tekan di mau. Yang pertama, kebanggaan ada pada dunia. Tidak bangga dengan akhirat, sampai ke anak juga begitu. Lebih bangga punya anak yang pandai kerja, tiap bulan kasih duit ke orang tuanya. Tapi nggak bangga kalau anak pinter ngaji di pesantren, tiap bulan orang tua ngasih duit ke anaknya. Sama nang anak itu seneng di nompo duit karo ngetokno duit. Saman seneng di duwe anak pinter kerja oleh duit karo duwe anak sekolah kuliah mondok ngentekno duit milih ndi. Orang tua sekarang tuh lebih bangga kalau anak punya prestasi donya, tapi tidak bangga kalau anak punya prestasi akhirat. Punya anak juara azan, juara tertib sholat, juara tartil Quran, gengsi, wah kampungan kuno, juara apa? Lebih bangga kalau punya anak juara pinggang teramping sedunia. Juara dodo, dodo. Dada paling montok sak donya. Juara bikini terbaik dari ratu pantai, paha terpanjang di dunia. Dan sekarang kan banyak kan kejadian seperti itu. Ya Allah, apakah akan menghidupkan kembali Kalisari? Hidup agamanya, bukan hidup germonya. Aku mlebu rene iki sengkring-sengkring luar asline. Ada suasana lain, ojo neng gosep nembuh kaya. Asli sengkring. Yang kedua, wa qiblatuhum nisa'uhum, kiblatnya wanita. Kalau wanita udah jadi kiblat, alamat akan terjadi kehancuran di dunia ini, kerusakan zaman. Wong lanang nurut karo wong we, apa-apa sing ngatur malah wong we. Banyak sekarang suami-suami takut istri, itu namanya DKI, di bawah keleknya istri. Makanya sekarang ada istilah workshop. Work itu artinya bekerja, shop itu artinya belanja. Yang bekerja itu istri apa suami? Yang belanja suami apa istri? Jadi yang bekerja, yang belanja, yang cari duit, yang ngentekno duit. Work, shop, suami work, istrinya wong lanang kudu dibujuk-bujukan tok. Artinya hanya sekedar nuruti nafsu syahwati, lupa dengan ibadahnya. Betapa banyak ibu-ibu yang sukanya belanja. Halo? Halo? Minal bravo ilal jayen. Wa minal jayen ilal bravo. Wa minas supermarket ilal supermarket. Mulai pagi belanja sampai asar zuhure ilang. Wonten apa mboten? Gara-gara duwe manten lek macak ndak karo-karoan. Terus mboten salat, wonten apa mboten? Wonten, wonge ngomong dhewe kok. Ya sing jawab niku. Ya sing gak jawab tambah nemen wisan. Yang ketiga, alah sama nurung ngasar ngono kok. Wadinuhum, nah aku kan wis bar wek. Makanya aku telat tadi si iwe. Wadinuhum kananiruhum wadarohimuhum, agamanya duit. Tadi udah saya sampaikan. Yang keempat, wahimmatuhum butunuhum, pusat perhatiannya adalah perut. Urusane weteng, mek ngurusi departemen perbadokan.
Sampai pengajian ae sing dibahas duduk sapa kiyaine, apa isi ngajine, tapi sing dibahas ana seneke apa ora, ana jajane apa ora, ana jaminane apa ora. Gelem melu pengajian, gelem melu istighosah, tapi ana jaminane apa ora, ana jajane apa ora. Urusan majelis taklim yang diurus bukan materi ngajinya, tapi cateringnya teko ndi. Tadi bareng ngaji ditakoni, ngaji apa mau? Apa sambele pedesen. Acare kecuken. Betapa banyak, mohon maaf, panitia pengajian yang lebih ngurusi konsumsi daripada ngurusi ngaji. Panitia intak-intik ngurusi konsumsi, tapi panitiane dhewe ora melok ngaji. Wonten apa mboten? Wonten wong ngomong dhewe kok. Kalau 4 hal ini terjadi, maaf, hancur. Yang ketiga, tidak cukup waktunya Bu, insya Allah kapan-kapan disambung ya. Penyebab masuk neraka itu wa kunna nakhudhu ma'al ghaidin, kami tidak bisa menjaga lesan kami. Sing gak patek iso njogo cangkem kuwi biasane wong lanang apa wong wedok? Maaf Ibu, urusan maksiat dan dosa lesan itu dalam Al-Quran khitabnya kepada ibu-ibu paling banyak. Kenapa? Karena memang ibu-ibu itu rodok kakean. Lapo kok akeh omongane, soalnya secara antropologi nek diurut wong wedok iku bibite teko ibu Hawa. Hawa ku nine mengo, Hawa mulane rata-rata cuwawa. Lah nek wong lanang ora pati akeh ngomong soalnya bibite teko Nabi Adam. Adam nek diwaca unine mingkem Adam. Senajan sak merongos-merongose wong, muni Adam ya tetep mingkem Adam. Jajal adem-adem mangan pelem, adem-adem mangan pelem. Nek angel nganggo lambe, adem-adem mangan. Tutupi tangan, adem-adem. Mulane ora pati akeh omong. Salamatul insan bi hifdzil lisan. Selamat atau tidaknya manusia tergantung bagaimana dia bisa atau tidaknya menjaga lesan agar tidak keliru, tidak salah lesannya. Caranya satu, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Qur'an. Udah, yang terakhir keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Aku karo gosep didhawuhi sampai jam 5 tit, isih kurang sak menit. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari akhir, tidak percaya setelah kematian akan ada pembalasan. Ibu bapak, hidup ini akan berakhir, tinggal nunggu kapan kontrakannya habis. Ngenteni kontrakan entek, nggih napa nggih? Semua yang ada di sini sudah divonis oleh Allah akan mati, tinggal nunggu kapan kontrakannya habis. Ibu, saiki sampean ndek seger-seger ayu-ayu, kok benjing kontrakan entek, kok mati. Bapak saya seger-seger sehat-sehat ganteng-ganteng rong dino kas kontrakan entek mati. Gosep sing gagahe kaya ngoten rambutnya gondrong. Lah kok 3 tahun kas kontrakan entek sedo. Kula nggih ngoten. Saiki tek bengok-bengokno kene kontrakku enteke kok 100 tahun kas. Ya saya suwe. Ngono. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Yang tidak habis, tidak hancur itu hanya Allah Subhanahu. Perhatian, yang sudah dikasih peringatan sama Allah, siap-siap tandane nek ape mati dikai tenger karo Allah. Siji, rambutnya putih wek kurung. Makanya rambut putih disemir hitam itu hukumnya haram, ngilangi tengere mati. Nomor 2, bujuk blawur. Wong iku nek rambutnya seireng rumangsa matine sek suwe. Mlakune pendelak-pendelik penderangan petita-petiti. Tapi nek rambutnya wis putih, mlakune ndingkluk. Dene rambutnya putih, ketok bokong semok kok plorok-plorok culek kae kesuwen. Gaplek pringkilan. 3, mripate wis bawur, maca SMS ngopen. Padahal HP-ne gawedi. Kupinge wis ora pati tengen. Ah celak-celuk yo ha he, gak ngomong error, gak connect. Isuk digugah bojone, Pak subuh cerekal apa Dik timbuh Dik. Apa mati ku bojomu lek model ngono ku. Sing guyune telat. 4, kulite wis mengkeret keriput. Wis, wekku ya urung kok. Nyawang wae dhewe rasanya nyawang wae tanggane, WM bulik. WM dhewe kuwi kok wae bulike. 5, tandane nek ape mati rungokno bar lungguh ngene iki ngaji bareng mbok gawe ngadeg awakmu kretek dilungkas mati. Aku urung kok.
Urung aku makanya aku ngadeg. Ora penting kapan matine, sing penting ikhtiar maksimal sak wayah-wayah mati dalam keadaan husnul Fatimah. Ayo ibu supaya doa kita tiap hari waqina adzabannar, terhindar dari api neraka. Satu, jaga sholat kita. Nggih. Jangan meninggalkan sholat. Dua, infakkan sebagian harta kita. Sing seneng infak, seneng sedekah, aja medhit apa maneh ana duit. Nah, sing kegandhen iki berarti ya tenan. Nang pengen mlebu swarga to ora enak nang donya kuwi ngrasakno dhuwit mangan keringete wong cilik-cilik kuwi lho. Kuwi nek mergawe polahe ra karuan perkara mbayari anakan, putu, buyut, canggah, wareng. Wis men ditekek malaikat. Wong ngono ku mesti matine melet-melet awake muser-muser. Mesti niku demi Allah. Walau taro iyyatawafal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harik. Ketika malaikat mateni wong sing model ngono iku, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, raine ditampeki didotosi karo gegere, padha karo sampean nek duwe anak kelelek ngono mbok apakno, mbok jeguk to. Lah wong ngono kuwi mati dijeguki malaikat. Jarno. Yang ketiga apa mang? Jaga lesan kita. Yang keempat, siap-siap menghadapi datangnya kematian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Estu, lepas khilaf salah karena bodohnya saya, keterbatasan pengetahuan saya. Langsung kondungo karo bose. Nggih, muga-muga wonten manfaate. Dilepat nyuwun pangapunten, aja lali bar ngene nang cepet-cepet salat asar nggih ya. Awas kapan gak salat gasaki. Iku aku sing salah, cepet-cepet nang salat asar. Muga-muga wonten manfaate diberengi dari Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma salatan salatan mubarakatan tafarruqan min ba'di ila farqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika من الشر كله يا من بيده الخير كله رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل هذه القرية معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين معمورة بعبادك المتقين معمورة بعبادك المخلصين اللهم إنا نسألك الخير كله نعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Estu nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.